hanya YouTube yang tidak membutuhkan orang dalam. Wak. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Video kali ini aku mau sharing-sharing aja terkait apa ya? Hai, selamat pagi menjelang siang. Aku Rika, ini suami aku. Jadi di video kali ini aku pengen sharing aja terkait perjalanan aku, aktivitas aku kemarin sampai sekarang ya. Cuman kemarin gak di shoot karena badan aku agak sedikit lelah dengan semuanya gitu. Jadi perjalanan ya berjalan aja sebagaimana adanya, seperti air mengalir gitu, kayak sungai jatuh ke air terjun gitu ya, terjun ke bawah. Nah, baru sempet bikin video kali ini. Semoga aku tetap semangat sampai hari-hari berikutnya. Aku ngapain aja, kalian bisa tonton di video aku, di channel aku. Apa ya namanya? Rika Santika ya. Jai Gaming. Bisa juga mampir ke channel suami aku. Tapi ini membahas tentang apa ya? Seal. Game seal gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa nonton di sana ya kalau yang suka gaming. Nah, aku kesini cuma sharing doang terkait kemarin. Aku kan kontrol biasa, doain aku semoga aku bisa konsisten istiqomah dalam menjalankan pengobatan. Tapi bukan hanya pengobatan, di samping itu aku juga bisa istiqomah dalam makan makanan, dalam menjaga aktivitas aku supaya tidak terlalu berat dan terlalu overthinking lah dengan segala hal yang aku jalani saat ini ya. Aku belajar untuk menikmati, untuk mensyukuri. Teman-teman khususnya juga harus begitu ya, jangan gampang stres, pokoknya memang seperti itu inti nomor satu kalau kalian pengen sehat. Hindari stres apapun itu gitu ya. Nah, kemarin aku itu kontrol seperti biasa, terus dikasih obat, terus saya pulang. Nah, saat ini aku berhubung lelah dan memang berdekatan antara check up di dengan Cendo, jadi aku dan suami milih untuk menginap ya. Menginapnya di sini di Crystal Jaya Hotel, khususnya dekat dengan rumah sakit Cendo gitu, biar nggak jauh dan cuman apa ya, jalan kaki doang gitu bisa sampai gitu. Untuk harganya terjangkau banget. Nanti aku review juga ya dari awal sampai nanti ke kamar aku gimana kondisinya. Cuman kalau untuk sekarang acak-acakan banget, soalnya kemarin kan baru rapih. Cuman sekarang kan udah dipakai sholat, dipakai mandi, dipakai tidur, jadi acak-acakan banget. Tapi no problem ya, nanti kita beresin dulu ya sebelum kita check out Pulang. sebelum kita pulang. Nah, jadi sebelumnya 1 bulan sebelumnya kalau nggak salah daftar dulu kan untuk bisa sekarang tanggal 15 ke Cicendo itu 1 bulan ke belakang itu harus udah daftar online. Nah, aku alhamdulillah kebetulan dapet antrian F13. Jadi pas aku kesini itu kesana gitu jam 7 udah bisa dilayani. Nah, tadi jam 7 aku udah siap-siap, makan dulu, mandi biasalah gitu. Lalu kesana aku. Nah, udah kesana aku ngantri biasa dipanggil untuk kontrol. Terus sekitar jam 8, jam setengah 9 dokternya udah ada dan kita dipanggil sama dokternya. Nah, pemeriksaannya bila teman-teman pengen tahu gitu bagaimana, jadi pas 13 udah kita masuk aja ke depan ya, ruang pendaftaran atau ruang yang dekat satpam sebelum pendaftaran itu. Nanti kita ke satpam kasih ini nomor antrian aku, mau check in ke satpamnya F13 boleh katanya, terus dicap stempel. Udah gitu dicap stempel atas satpamnya, silahkan cuma bisa langsung ke lantai 3. Nah, di lantai 3 kita masuk, terus dipanggil ke pendaftaran, diminta surat kontrol sama surat rujukan dari rumah sakit di Tasik. Nah, aku kasih surat kontrol yang bulan kemarin dan surat kontrol yang 3 bulan sekali dari rumah sakit Tasik. Udah gitu, udah beres, ada selembaran yang dikasih untuk nanti dikasih ke poli. Nah, aku berhubung MG jadi dikasihnya ke poli NO, neurooftalmologi. Jadi poli itu dimana dilihat pemeriksaan aku terkait fungsi penglihatannya itu berfungsi secara normal atau tidak, ada penurunan, ada penaikan. Meskipun memang penyakit aku kan kelopaknya aja kan lebih ke saraf gitu, tapi memang dilihat juga fungsi penglihatannya bagaimana, itu berpengaruh atau tidak. Nah, kalau misalnya amit-amit ya ada sesuatu hal yang memang lebih menurun lagi sampai ke fungsi penglihatannya, itu aku harus terus kontrol. Tapi mohon doakan ya, semoga aku bisa
cepat sembuh dan bisa melihat normal lagi gitu, maksudnya bisa simetris lagi kayak gitu. Udah gitu aku dipanggil sama dokter sama perawat ya, jadi kita masuk, terus kita timbang dulu berat badan. Udah ditimbang berat badan, kita ditunggu dulu, terus dipanggil lagi sama perawatnya di anamnesa kayak gitu ya, ada pengkajian fisik dan lain sebagainya, terus ditanya riwayat bagaimana perkembangannya, apakah ada membaik atau tidak gitu. Nah, terus selain itu aku juga ditanya terkait min aku bertambah atau tidak gitu. Jadi ayah kada apa sih deh ya ayah kada ada kayak apa sih itu teh, anu misalkan deh itu apa A B C D D, nah itu teh bukan kartu Jagger, bukan kartu Jagger, no, cat gitu ya. Jadi kita posisinya pakai kacamata, terus kita melihat angka-angka yang dilihat, yang ditampilkan, terus ada huruf besar, ada huruf kecil. Nanti kalau misalnya bisa katanya boleh sebutkan huruf atau angka yang lebih kecil. Nah, aku bisa dan alhamdulillah min aku itu bertahan gitu ya. Tapi kalau bisa mah pengen berkurang ini. Jadi makanya kenapa aku pakai kacamata lagi. Aku ingin mengkonsistenkan mungkin ya. Karena memang kalau misalnya pakai kacamata terus dibuka, justru itu kayak lebih burem dulu kayak gitu itu yang aku nggak mau. Cuman untuk sekarang ya udahlah, biar nggak pusing gimana caranya aku bisa melihat secara normal dan secara jelas dari pandangan yang begitu jauh, jadi aku pakai kacamata aja gitu. Dan sebenarnya dokter mata juga kemarin aku konsul, dok sebenarnya bagaimana kalau misalnya aku nggak pakai kacamata tapi aku min, ya itu sih terserah teteh katanya gitu. Cuman kalau namanya kacamata kan alat bantu, alangkah lebih baiknya memang dipakai katanya gitu. Tapi biasanya kalau misalnya nggak pakai kacamata itu ada yang lebih ke nanti matanya juling lah dan lain sebagainya. Nah, suami juga sangat menyarankan terkait hal itu. Ya udah, dipikir-pikir karena aku orangnya pikir-pikiran. Jadi aku pakai setelah 2-3 hari atau sampai seminggu. Ya udahlah aku pakai. Cuman ya itu juga karena aku belum bisa mengurangi seperti layar HP seperti ini dan layar komputer dan lain sebagainya. Jadi kan memang harus tetap dijaga ya. 20 teman-teman tahu kan teknik yang 20 Jadi teknik 20 itu misalnya kita ada pekerjaan di layar HP atau misalnya di layar monitor lainnya yang ada radiasinya gitu, kita bisa bekerja selama 20 menit. Nah, setelah itu alangkah lebih baiknya 20 menit kemudian, 21 menit sampai 40 menit kemudian kita itu istirahatkan mata dulu dan memandang pandangan minimal 20 feet, 20 kaki. Misalnya kita menatap layar komputer kan ini, terus sudah 20 menit kita menatap layar, menatap kondisi lingkungan sekitar 20 kaki itu yang jauh-jauh gitu. Nah, itu bisa mengurangi rasa lelahnya mata kita. Selain 20 juga ada yang dinamakan dengan apa ya? Dinamakan dengan olahraga mata. Itu bisa dilakukan. Nanti aku sharing ya di video yang lain. Nah, setelah itu pokoknya udah beres ya, aku diperiksa selanjutnya itu katanya bagaimana perkembangannya, terus jangan lupa ketika sebelum dan sesudah minum obat cuci tangan dulu kayak gitu dan lain sebagainya. Setelah itu sudah katanya boleh nanti dipanggil lagi ya, kata itunya, nanti dipanggil lagi, silakan tunggu di luar. Baiklah. Nah, setelah itu aku tunggu di luar. Tak lama kemudian dokter juga memanggil Cina Rika Santika gitu ya. Lalu aku masuk ke ruang pemeriksaan. Setelah itu dia ditanya bagaimana perkembangannya, dan alhamdulillah untuk saat ini memang dirasa pegal ya. Pas pertama kali aku merasakan, cuman sekarang memang ada pegalnya, cuman sekarang agak berkurang gitu. Jadi ada baik, ada enggak, jadi emang benar-benar MG itu tergantung sama pola aktivitas kita gitu, yang tentu yang paling urgentnya itu dok, itu alhamdulillah. Cuman kalau pernah ngerasa banget gitu gadang itu mata tuh sepet banget gitu, nggak bisa gitu, jadi kayak cepal gitu, terus nyuruh tidur aja terus gitu. Nah gitu, dokternya juga ikut ketawanya tuh, nah atuh merenannya cek dina hati merenan gitu.
Nah terus udah gitu kan, itu teh aku teh jadi apa ya, setelah pemeriksaan di Cicendo, tak udah di Cicendo teh kan sebelumnya di pemeriksaan RNS. Nah RNS itu dirujuk ke RSAS, cuman udah ada hasil pemeriksaan, dokter yang dari saraf mata juga sama, jadi malah kasih resep, terus disuruh kontrol lagi. Dari Cicendo juga sama, disuruh kontrol lagi, jadi kan ada dua gitu. Cuman tadi aku konsul lagi terkait bagaimana pemeriksaan aku, katanya untuk tetes saat ini yang paling dibutuhkan yaitu pemeriksaan lebih ke saraf mata gitu, karena kelopaknya kan yang bermasalah. Nah bila mana ada fungsi penglihatan yang memang ada keluhan gitu, kabur atau mata ganda atau bagaimana, nah teteh boleh silahkan kontrol lagi setelah 3 bulan ini gitu. Atau bila ada keluhan, secepatnya bisa juga ke sini. Nah tadi kan sama juga diperiksa gitu, lapang pandang dan sebagainya. Nah itu diperiksa kayak gitu. Alhamdulillah, jadi aku hanya kontrol di satu rumah sakit aja, yaitu di RSAS, yaitu memeriksakan saraf matanya doang. Mohonnya juga semoga mata aku bisa membaik gitu ya. Udah setelah itu aku dikasih surat kontrol, dikasih resep, dikasih obat juga, itu vitamin sarafnya. Alhamdulillah udah sampai sekarang dan udah beres. Nah tinggal sebentar lagi kita pulang. Mohon doanya ya teman-teman, semoga aku bisa cepat sembuh. Nah terus tadi juga aku ngobrol-ngobrol kan sama dokternya, dok gimana gitu, soalnya kan ada rencana buat nambah lagi. Jadi si dokternya juga tahu gitu, soalnya kan kalau misalnya konsumsi obat yang MG itu kan memang disarankan untuk tidak dulu mengandung gitu. Cuman kata dokternya ya untuk saat ini kayaknya nggak dulu katanya, cuman boleh nanti bulan depan ke dokter saraf matanya yang di RSHS konsul lagi gitu, karena memang itu tergantung pola aktivitas teteh, dimana misalnya MG-nya stabil. Nah teteh konsul dulu gitu ke dokternya bisa atau enggaknya gitu. Nah ya udah gitu aja. Jadi teman-teman, daripada misalnya kita jatuh ke satu penyakit, mending kita mawas diri untuk preventif terhadap satu penyakit. Ketika misalnya kita dirasa lelah, jangan memaksakan untuk lembur, jangan memaksakan untuk begadang, kita istirahat aja gitu, enjoy aja lah, menikmati hidup. Kayak nggak punya tekanan hidup ya. Nah pokoknya gitulah, jangan sampai kecapean, karena memang ketika misalnya kita rajin kerja tapi kitanya kecapean, ketika kita sakit kan di kantor masih banyak pengganti-pengganti, tapi kan kalau kita sakit siapa yang menggantikan kita? Apalagi kalau misalnya teman-teman yang udah nikah, kan siapa yang bisa menggantikan untuk memelihara, maksudnya Hewan. untuk mengasuh dede misalnya gitu kan, mengasuh anak, untuk melayani suami, kan siapa yang menggantikan? Nggak ada kan, kita one and only gitu kan ya. Jadi harus tetap semangat dan harus tetap ceria ya, utamanya ya tetap hormon endorfin kita itu harus tetap dimunculkan gitu dalam berbagai situasi, apapun masalahnya, apapun kondisinya, kita harus tetap positive thinking. Oke? Nah udah gitu aja, sekian dari aku. Ayah ada tambahan? Silahkan. Like dan subrek. Mantap. Oke gitu aja ya guys, dadah, assalamualaikum.